Saudara Sinyi Group menjadi salah satu industri kaca dari China yang akan mengucurkan investasi hingga 172 triliun rupiah ke Rempang Eco City, yang mana nantinya total akan ada 381 triliun rupiah yang dikucurkan untuk Rempang Eco City. Sinyi Group sendiri telah menaikkan kerjasama senilai 175 triliun rupiah untuk permulaan pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU ini dilakukan langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan pimpinan perusahaan tersebut di Chengdu, China pada Juli 2022 silam. Dari laman perusahaan sendiri, Sinyi Group menaungi Sinyi Glass dan juga Sinyi Solar. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1988 ini berbasis di Hong Kong, sedangkan pabriknya lebih banyak berada di Cina daratan. Menteri Bahlil sempat mengatakan Sinyi merupakan salah satu produsen kaca terbesar di dunia. Mereka membuat berbagai produk kaca yang digunakan di sektor otomotif, konstruksi, hingga energi. Perusahaan ini juga mulai melantai di Bursa Efek Hong Kong sejak Februari tahun 2005. Jejak tersebut diikuti oleh anak-anak perusahaan dari Sinyi. Mereka juga mengklaim sudah menjual produknya ke lebih dari 130 negara. Khusus di tanah air, saudara, Rempang rupanya bukanlah destinasi pertama dari Sinyi. Perusahaan China tersebut sudah lebih dulu berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEKJIIPE di Gresik pada 2022 lalu. Forbes sendiri juga mencatat Sinyi mengantongi pendapatan sebesar 3,9 miliar US dollar pada tahun 2022 dengan total aset 7,2 miliar US dollar serta laba bersih sebesar 1,5 miliar US dollar pada tahun yang sama. Sinyi juga masuk daftar The Global 2000 yang dirilis Forbes pada tahun 2022. Namun, Sinyi rupanya tak masuk dalam daftar 10 perusahaan kaca terbesar di dunia. Produsen kaca terbesar di dunia tercatat dipegang oleh Kyocera Company yang berada di Kyoto, Jepang. Sementara itu, menurut data Statista, produsen kaca paling terkemuka berdasarkan pendapatannya pada 2022, yakni Saint-Gobain, yang mana ada dua perusahaan kaca dari China yang masuk dalam daftar dari top 10 tersebut, namun bukan Sinyi, melainkan Xi'an Holding Glass dan juga Fuyao Glass Industry Group. Dalam keterangan terbarunya pada rapat di Kementerian Investasi, Menteri Bahlil Lahadalia sendiri mengatakan, Sinyi telah menyerahkan investasi pada Indonesia, namun Bahlil menegaskan negara tak akan diatur oleh investor, melainkan negaralah yang akan mengatur investor. Harus teman-teman bedakan mana investor yang membangun industri dan mana investor yang membangun kerjasama dengan BP Batam. BP Batam ini sudah dikerjasamakan sejak 2004. Oke, catat juga baik-baik. Kerjasama BP Batam ini dilakukan sejak tahun 2004 di saat wali kotanya bukan Pak Rudi. Presidennya belum Pak Jokowi. Pak Jokowi belum masih jadi wali kota. Ini sudah dilakukan kerjasama dengan PT MEG. Gitu loh. Hak kewajibannya sudah diatur di sana. Kemudian, dalam rangka pengelolaan kawasan tersebut, kita kan lagi mendorong hilirisasi. Maka kita sudah sukses sedikit, kita bangun hilirisasi di sektor mineral lainnya, yaitu Pasir Kuarsa sama Silika untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Entar, Tina ambil materi saya atas tadi supaya saya menjelaskan untuk mereka, karena ada juga yang tanya kok 175 triliun itu ada yang nggak masuk akal. Aku mau jelasin semua di sini supaya clear. Nah, apa yang sudah kita bicarakan dengan investor adalah keharusan mereka, kewajiban mereka untuk ikuti aturan. Kolaborasi itu adalah merupakan aturan yang sudah kita buat lewat peraturan Menteri Investasi. Jadi nggak boleh enggak. Komentar mereka bagaimana? Ya mereka taat dan tertib pada aturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia.
Investor nggak boleh ngatur negara. Negara yang ngatur investor. Tapi negara juga harus memberikan kepastian bagi investor. Karena kalau tidak, bagaimana negara kita mau maju? Tetapi hak rakyat harus kita perhatikan dengan baik. Gitu ya. Clear ya? Anda baik-baik supaya mereka dengar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.